Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama memperingati Jumat Agung. Jadi saya akan berbagi berita kepada saudara seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Tapi setelah itu saya juga akan mengajak saudara untuk bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Jadi mungkin Bapak Ibu sambil mendengarkan saya berbagi berita bisa mempersiapkan anggur dan juga roti. Tapi kalau anggur atau roti tidak ada di rumah, saudara bisa menggunakan air putih atau sirup, nggak apa-apa. Atau saudara juga bisa menggunakan kue atau apa saja sebagai perlambangan tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau saudara sudah siap, mari saya ajak saudara untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam kaitannya dengan kematian Kristus hari ini. Saya undang saudara untuk buka dengan saya Pak Ibu dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di ayat yang kelima Pak Ibu, Alkitab bilang ini, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Begini Pak Ibu, seperti kita tahu, dalam perjanjian lama, orang diajar bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, dosa, atau pelanggaran, maka cara untuk mendapatkan pengampunan dosa, mereka harus memberi korban, persembahan, korban bakaran, korban penghapus dosa. Nah itu orang telah lama sekali mengerjakannya. Sampai kemudian ayat ini ditulis, pengajaran ini diajarkan kepada jemaat. Alkitab berkata bahwa begini, ternyata ayat 8 bilang, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, pada akhirnya kalimat ini dibilang, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi ada sebuah pembaharuan di sini Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, sebelum saya masuk, coba saudara lihat, Alkitab bilang di ayat yang ke-5 bahwa waktu Yesus masuk ke dalam dunia, dia menerima tubuh yang telah disediakan untuknya. Dia masuk ke dalam dunia dengan menggunakan tubuh jasmania. Kepentingannya ada tertulis di ayat 7, yaitu untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi kalau ditanya begini, kenapa Yesus repot-repot harus menggunakan tubuh jasmania turun ke bumi dalam seluruh keterbatasan manusia? Ayat 7 dari Ibrani pasal 10 bilang, karena fokusnya adalah untuk mengerjakan kehendak dari Bapaknya. Nah begini, apakah kehendak? Kata kehendak bahasa Yunani bilang dengan kata telema. Apakah telema? Tujuan Tuhan, lalu keputusan Tuhan, lalu hal-hal yang bikin Tuhan senang. Jadi Alkitab lagi bilang ini buat kita Pak Ibu, bahwa Yesus harus hadir ke bumi pakai tubuh jasmania. Kepentingannya adalah supaya tujuan Bapaknya bisa dia kerjakan di bumi dengan menggunakan tubuh jasmania. Keputusan Bapaknya dan hal-hal yang menyenangkan hati Bapaknya itu harus dikerjakan oleh dia, sementara dia menggunakan tubuh jasmania yang terbatas ini di bumi. Nah, apa kehendak Bapaknya? Kalau saudara lihat di ayat yang ke-9, bagian yang terakhir, Alkitab bilang begini, yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa sudah sangat lama orang meyakini bahwa dosa mereka bisa dihapus waktu mereka mempersembahkan
korban penghapus dosa, korban bakaran dari binatang. Pada momen itu mereka punya dosa akan dihapus. Tapi begini Pak Ibu, penghapusan dosa itu tidak terjadi berdampak sampai kepada kekekalan. Nah, Tuhan tahu betul bahwa kecenderungan manusia yang adalah daging ini adalah hidup dalam dosa dan pemberontakan dan juga kejahatan. Makanya Alkitab bilang ini, sekalipun korban persembahan atau korban bakaran itu dipersembahkan menurut hukum Taurat, kehadiran Kristus adalah supaya begini, ia menghapus yang pertama. Menghapus yang pertama, pertanyaannya menghapus yang pertama yang mana? Begini Pak Ibu, waktu orang-orang taat kepada memberikan persembahan menurut hukum Taurat, konsep yang terbangun adalah sebuah tindakan linear kan? Karena saya begini, makanya Tuhan begitu. Sebuah tindakan sebab akibat. Karena saya persembahkan korban bakaran, makanya Tuhan ampuni dosa saya. Ternyata Yesus datang, kepentingannya adalah supaya begini. Yang pertama, tindakan linear itu dihapus. Supaya ia menegakkan yang kedua. Apakah yang kedua? Yang kedua adalah begini, anugerah penebusan. Sebab kita tahu, yang bisa tebus kita punya dosa, kejahatan, pemberontakan, pelanggaran, supaya pada akhirnya itu bertahan sampai kepada kekekalan. Saudara dan saya terampuni untuk seterusnya sampai kepada kekekalan. Darah binatang nggak cukup Pak Ibu. Dibutuhkan Tuhan punya intervensi, mengampuni pakai Tuhan punya cara yang dibalut dengan kekuatan anugerah. Makanya kenapa di ayat 9 Alkitab bilang, yang pertama dia harus hapus. Tindakan linear manusia dia harus hapus dalam upaya untuk mendekati Allah. Apa yang kemudian dia kerjakan, menegakkan yang kedua adalah begini, Allah yang turun tangan. Tuhan yang dalam kemahakuasaannya harus bekerja untuk menghapus dosa dan pelanggaran kita. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Yesus harus datang? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus menyerahkan dirinya dan mati tergantung di atas kayu salib? Nah, Alkitab bilang gini, karena memang itu adalah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya waktu dia karya Kristus terjadi di atas kayu salib, darah Kristus, tubuh Kristus yang terpecah, itu akan berkuasa menghapus dosa saudara dan saya, dan itu dibalut oleh kekuatan anugerah, bertahan sampai kepada pemberian kehidupan kekal. Saudara dan saya akan berpindah dari realita berdosa kepada sebuah realita kehidupan yang hidup di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Amin. Nah, sekarang coba saudara buka dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-6. Apakah cuma itu kehendak Allah? Ternyata Yohanes pasal 6 mencatat ada beberapa kehendak Allah yang Yesus harus mengerjakannya dengan menggunakan tubuh jasmania selama dia ada di bumi. Ingat, Alkitab bilang, dia hadir supaya kehendak Allah terlaksana melalui Yesus Kristus untuk kehidupan kita. Jadi fokus dari pelaksanaan kehendak Allah adalah saudara dan saya, kita Pak Ibu. Sekarang saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Yohanes pasal 6. Saya akan baca ayat 27 sampai dengan ayat 29, lalu saya lompat ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-40. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29, lalu lompat 32 sampai dengan 40. Ayat 27 Pak Ibu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan yang untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya ulang ya Pak Ibu, Ibrani pasal 10 bilang, Yesus dengan menggunakan tubuh jasmania di bumi ini, kenapa Dia melakukannya? Karena kehendak Allah. Kehendak Allah adalah tujuan Allah, keputusan Allah, dan hal-hal yang mendatangkan kesenangan buat Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Nah, Alkitab bilang gini, untuk menghapus tindakan linier di dalam hidup manusia, lalu menggantikannya dengan keyakinan baru terhadap karya anugerah penebusan. Makanya, coba saudara kembali lagi kepada Yohanes pasal 6, Alkitab menjabarkan realita dari kehendak Allah yang lain. Kenapa Yesus sebagai roti hidup harus datang ke dunia? Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-29, Alkitab bilang ini, supaya setiap orang percaya bahwa Dia adalah yang diutus oleh Allah untuk mempertontonkan karya dari anugerah penebusan. Nah, kehendak Allah adalah supaya saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah yang diutus. Lalu yang kedua, kehendak Allah adalah supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Sebab di ayat 33 kita bilang, Kristuslah yang memberikan kehidupan kepada dunia, kepada saudara dan saya. Lalu yang ketiga, Alkitab bilang di ayat 35, kehendak Allah yang Yesus harus kerjakan dengan menggunakan tubuh jasmanianya adalah ini, supaya waktu kita percaya kepada Kristus, Dia memberikan kepada saudara dan saya hidup. Yang terjadi adalah saudara dan saya tidak akan lapar lagi, Alkitab bilang, dan tidak akan haus lagi. Orang lapar karena kurang makan, orang haus karena kurang minum. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau hidup diberikan kepada saudara dan saya yang mempercayai bahwa Kristus adalah yang diutus oleh Allah, putra tunggal yang diutus oleh Bapaknya, maka ini Alkitab bilang, saudara dan saya di ayat 35 tidak akan mengalami keadaan kurang lagi di dalam. Kita tidak akan menjadi kosong di dalam, tapi saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang penuh di dalam. Nah, di ayat 37 Alkitab bilang, kehendak Allah di dalam Kristus adalah supaya saudara dan saya tidak lagi ada pada posisi terbuang. 37, 39 bilang, supaya saudara dan saya tidak lagi ada pada keadaan terhilang. Di ayat 40 Alkitab bilang, supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Coba saudara perhatikan runtutannya. Ibrani 10. Dia harus hadir dalam tubuh jasmania, menyelesaikan kebiasaan tindakan linier pendekatan manusia kepada Allah untuk selamat. Dia harus menggantikannya dengan begini, pendekatan anugerah penebusan. Allah yang mendekati manusia untuk menyelamatkan manusia. Ketika manusia percaya bahwa Kristus adalah yang diutus oleh Allah, Kristuslah yang akan memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Sehingga karena kehidupan itu, saudara dan saya menjadi orang yang utuh di dalam. Tidak lagi terbuang,
tidak lagi terhilang, bahkan hidup yang Kristus berikan kepada kita itu akan bertahan sampai kepada kekekalan. Amin. Coba saudara perhatikan, betapa pentingnya saudara dan saya bagi Tuhan. Makanya kenapa kehendaknya harus dilaksanakan, supaya pada akhirnya yang terjadi adalah ini: saudara dan saya nggak terbuang, saudara dan saya nggak terhilang, saudara dan saya nggak kosong di dalam, saudara dan saya nggak binasa karena pelanggaran, saudara dan saya nggak hilang dari keselamatan. Betapa pentingnya kita buat Tuhan. Makanya dia putuskan untuk, saya ulang, kirim putra tunggalnya dalam tubuh terbatas manusia jasmania ini, supaya kehendak Bapa terlaksana untuk hidup saudara dan saya. Begini Pak Ibu, yang Tuhan kerjakan buat kita itu hebat. Buat dia, kita ini berharga. Karena kita berharga, dia harus bayar mahal. Karena kepentingannya adalah mengembalikan kita kepada kehidupan di dalam kehendaknya. Sekarang mari saya undang saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Yesaya pasal 53. Saya baca rada panjang Pak Ibu, ayat 1 sampai 12, hanya untuk menjelaskan kepada saudara bahwa kita ini sangat diinginkan oleh Tuhan. Sehingga untuk menebus kita, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus rela bayar mahal. Kepentingannya adalah supaya dia dapatkan kembali saudara dan saya, merdekakan kembali saudara dan saya dari semua bentuk kejahatan yang bisa kita buat dalam hidupnya kita. Yesaya pasal 53 Pak Ibu, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Begini, ayat 1 bilang, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Sebab berita yang sebentar lagi akan kita dengar, ini berita hebat, berita yang sangat mahal. Kadang-kadang yang terjadi adalah, seringkali yang terjadi adalah orang tidak percaya dengan berita ini. Tetapi ingat, Alkitab berkata, kepada siapa saja yang percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Tuhan untuk kehidupan kita, maka saudara dan saya akan mempercayai betapa hebatnya, betapa mahalnya harga yang Tuhan harus bayar untuk menebus saudara dan saya dari kejahatan yang kita buat. Saya ulang Pak Ibu, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Coba saudara perhatikan ayat 2. Tuhan itu bertahta di sorga dalam seluruh semarak. Waktu dia utus putra tunggalnya, Kristus Yesus datang ke bumi dengan menggunakan tubuh jasmania untuk kerjakan kehendak Bapaknya. Alkitab bilang begini, Kristus nggak ada semarak, sehingga kita nggak memandang dia. Alkitab bilang, rupanya pun nggak tampan, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu, perhatikan. Di ayat yang ketiga, di ayat yang kedua, Alkitab bilang kata terakhir, kita tidak menginginkan dia. Padahal kalau ditimbang-timbang Pak Ibu, sebenarnya yang butuh itu kita. Yang butuh diampuni itu kita. Yang butuh dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran itu kita. Yang butuh diterima itu kita. Yang butuh kehidupan kekal itu kita.
Tetapi lihat ayat 2 bilang, kita nggak menginginkan Yesus waktu dia datang dalam bentuk tubuh manusia. Bahkan yang mengerikan di ayat 3, karena kita, Alkitab bilang, ia dihina, dihindari orang, karena kita, dia sengsara, sesekali sengsara, tidak. Ayat 3 bilang, karena saudara dan saya, dia penuh mengalami sengsara. Lalu dia biasa menderita kesakitan. Karena siapa? Karena kita. Dia sangat dihina. Karena siapa? Karena kita. Orang lihat Yesus, orang tutup muka dari Yesus. Lalu buat kita pun Yesus nggak masuk hitungan. Saudara, coba mari kita renungkan ulang. Tiap tahun kita memperingati Jumat Agung. Tiap tahun kita memperingati kematian Kristus di salib. Tiap tahun kita menjalani hari-hari kita. Pertanyakan hal ini. Apakah Kristus dan karyanya masuk dalam hitungan kita nggak? Atau jangan-jangan apa yang Kristus buat adalah sebuah wacana semata yang kita ulang-ulang dalam ingatan per 1 tahun 1 kali. Sehingga pada akhirnya apa yang Kristus buat sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting buat kita, yang kita hitung dalam kehidupan. Coba saudara lihat ayat 4. Alkitab bilang, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ayat 4 menekankan, harusnya kita yang sakit, tapi Kristus yang tanggung sakitnya kita. Harusnya kita yang sengsara karena dosa, tetapi sengsara kita dipikul oleh Kristus. Lalu Alkitab bilang, Yesaya bilang, kita kira karena dia kena sakit, karena dia sengsara, dia kena tulah, dia dipukul, dia ditindas sama Tuhan. Di ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, pahamilah bahwa karena kita jahat, karena kita memberontak, karena kita berdosa, harusnya kita yang ditikam. Tapi Alkitab bilang, Yesus memilih ganti kita punya posisi. Karena kejahatan yang kita buat, harusnya kita ini sudah diremukkan dari sejak awal. Tapi Yesus memilih untuk ganti posisi. Dia aja yang diremukkan, yang penting kita jangan. Pada titik ini, coba saudara perhatikan, betapa berharganya kita untuk Tuhan, sehingga dia nggak rela kita yang diremukkan, dia nggak rela kita yang menerima ganjaran. Lalu Alkitab bilang, oleh bilurnya kita sembuh. Karena dagingnya yang tercabiklah, saudara dan saya sembuh. Sembuh dari apa, Ibu? Sembuh dari tabiat yang jahat. Sembuh dari pemberontakan dan gaya hidup berdosa dalam kehidupan kita. Oleh bilur-bilurnya kita pun sembuh. Oleh dagingnya yang tercabik itu, kita pun sembuh dari sakit penyakit yang menyerang tubuh kita akibat dosa. Jadi Alkitab bilang, coba saudara lihat, betapa berharganya kita bagi Tuhan. Karena alasan itulah Dia putuskan untuk ganti posisi saudara dan saya. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bayangkan Pak Ibu, yang sesat kita, yang jahat kita, yang terima hukuman Yesus. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas.
dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara bayangkan, Yesus teraniaya karena kita, Yesus ditindas karena kita. Dia tidak buka mulut, dia nggak melawan orang atau melawan kehendak Bapaknya. Lalu di ayat 7 yang mengerikan, Alkitab bilang begini, dia dibawa ke pembantaian dan dia ikut saja. Kenapa dia melakukannya? Karena ini adalah kehendak Allah, tujuan Allah, keputusan Allah, hal yang menyenangkan hati Allah, Tuhan, apabila dia mengerjakannya. Tadi Ibrani pasal 10 bilang, dia harus hadir sebagai manusia untuk mengerjakan kehendak Allah, sekalipun dia tahu dia harus dibantai dalam posisi hidup. Di ayat 8 Alkitab bilang, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara bayangkan, ayat 8, Alkitab bilang, sekalipun Yesus ditahan dan dihukum, lalu dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Alkitab bilang ini, siapa yang memikirkan nasibnya? Siapa yang memikirkan? Artinya kan begini, buat banyak orang, apa yang Yesus buat menjadi nggak penting, menjadi nggak dipikirkan. Mau Yesus hidup atau mau Yesus mati, terserah aja. Yesaya sudah bilang, bayangkan, dia bayar mahal untuk tebus saudara dan saya, dan masih juga ada orang-orang yang gak mau tahu tentang apa yang Yesus buat untuk kehidupan mereka. Padahal coba saudara perhatikan, di ayat 8 Alkitab bilang, karena kita yang memberontak, Yesus yang kena tulah, Pak Ibu. Harusnya kita gak anggap remeh dan acuh terhadap apa yang Yesus kerjakan untuk saudara dan saya. Harusnya kita mengambil posisi sebagai orang yang tahu diri, Pak Ibu. Sebab sejatinya saudara dan saya lah yang harus menderita. Tetapi Yesus di dalam seluruh kerelaan mengerjakan kehendak Allah, menggantikan posisi kita, sehingga pada akhirnya kita nggak harus terluka, biarlah dia yang terluka. Kita nggak harus tertusuk, biarlah dia yang tertusuk. Kita nggak harus dihianati, biarlah dia yang dihianati. Kita nggak harus ditinggalkan, biarlah dia saja yang ditinggalkan. Kita nggak harus dianiaya, biarlah dia saja yang teraniaya. Seharusnya apa yang Yesus buat menjadi pokok pemikiran kita dalam perenungan kita, Pak Ibu. Lalu Alkitab bilang begini, bayangkan, gara-gara kita, Yesus tercerai dari negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu, tercerai dari komunitas saja adalah hal yang mengerikan bagi kita. Apalagi saudara bayangkan, tercerai dari negeri orang hidup. Dengan kata lain, Yesaya lagi bilang begini,
Dia kehilangan nyawa gara-gara saudara dan saya. Lalu Alkitab bilang, dengan semua harga yang sudah dia bayar, harusnya dia dikubur di tempat di mana dia punya semarak itu tampak. Seharusnya dia dikubur dengan cara yang terhormat. Tetapi Alkitab bilang, sudah setengah mati untuk saudara dan saya, ganti kita punya posisi, tebus kita di dalam anugerah, menyerahkan nyawa untuk supaya saudara dan saya tidak mati. Alkitab bilang, waktu dia dikubur pun, dia diletakkan di antara orang fasik. Waktu dia mati di antara para penjahat. Sekalipun ayat 9 Alkitab bilang, kekerasan Yesus nggak pernah buat. Tipu dalam mulut, Yesus nggak pernah melakukannya. Saudara, mari kita renungkan ulang. Apa yang Yesus buat, itu cuman gara-gara sebuah pokok pikiran. Bagi dia, kita berharga. Bagi dia, kita mahal. Bagi dia, kita berarti. Supaya dia bisa dapatkan kita kembali, dia berani bayar mahal. Dia berani konsisten kerjakan kehendak Bapaknya. Sekalipun dalam proses mengerjakan kehendak Bapaknya, dia harus serahkan nyawanya dan mati. Tapi Alkitab bilang di ayat yang ke-12, worth it bagi Yesus. Sebab dalam pertimbangan Yesus, dengan apa yang dia sudah bayar, satu, saudara dan saya bisa dipermudah oleh anugerah untuk mempercayai bahwa Kristus adalah yang diutus oleh Bapa untuk menolong kita terselamatkan dari dosa, pelanggaran, kejahatan, dan pemberontakan kita. Supaya pada akhirnya, waktu kita percaya kepada Dia, saudara dan saya memperoleh hidup. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terhilang. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi terbuang. Kita menjadi orang-orang yang karena menerima kehidupan, menjadi orang yang utuh di dalam. Lalu kita menerima kehidupan kekal dari Tuhan. Bukan hanya itu. Kenapa Kristus berani menjalani prosesi menderita untuk saudara dan saya? Sebab keoptimisan Yesus tentang kita adalah gini. Kalau dia berhasil kerjakan kehendak Bapaknya, menyerahkan nyawanya sampai mati untuk menebus kita dari seluruh pelanggaran, maka yang akan dia peroleh sebagai jarahan, sebagai rampasan adalah kita. Kita dari orang berdosa akan berubah menjadi orang-orang besar. Alkitab bilang di ayat 12. Kita dari orang-orang lemah akan berubah menjadi orang-orang yang kuat. Jadi mari saudara lihat bahwa Tuhan telah melihat seburuk-buruknya kejahatan yang kita buat. Dia tahu betul hal ini harus dikerjakan. Kehendak Bapa harus terlaksana. Sebab ketika kehendak Bapa terlaksana, orang hebat, orang besar, saudara dan saya akan tampil. Orang kuat, saudara dan saya akan tampil. Jadi mari, waktu kita mengingat karya kematian Kristus hari ini di salib, harusnya kita mulai ada pada ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa karena Dia ambil posisi kita, Dia bayar mahal untuk tebus hidup kita. Saudara dan saya akhirnya dikenal sebagai orang-orang yang memiliki keselamatan dalam Kristus, orang-orang yang memiliki kehidupan kekal dalam Kristus, orang-orang yang utuh inside, full inside, mengalami kepenuhan Kristus di dalam, orang-orang yang tidak terbuang, orang-orang yang tidak terhilang, orang-orang besar dan orang-orang kuat. Jadi ingatlah ini dengan baik, Bapak Ibu. Sebesar apapun pelanggaran yang kita buat, yang Tuhan minta cuma satu. Saudara dan saya mempercayai apa yang telah Dia kerjakan untuk kehidupan kita. Supaya pada akhirnya seluruh kehendaknya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Mari saya undang saudara untuk buka dengan saya Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Alkitab bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita
masih berdosa. Dia nggak mati buat kita waktu kita sudah benar, Pak, Ibu. Dia mati buat kita justru waktu saudara dan saya masih berdosa. Jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang beranggapan begini, dosa saya terlalu besar, kejahatan saya terlalu hebat, pemberontakan yang saya pertontonkan di hadapan Tuhan itu sangat besar dan tidak mungkin terampuni, mari saya beritahu, itu cuma penipuan dalam cara berpikir kita. Saudara dan saya harus ingat, pemberontak utama itu kita. Penjahat utama itu kita. Pendosa utama itu kita. Justru waktu kita sedang ada pada posisi utama itulah Kristus datang dalam kasih. Terfokus kerjakan Tuhan punya kehendak. Supaya pada akhirnya Dia menebus saudara dan saya, memindahkan kita dari posisi, saya ulang, terhilang, terbuang, kosong di dalam, berdosa dan binasa penuh, lemah, kecil, dangkal. Karena kita sedang ada pada posisi itu, Dia datang, tebus saudara dan saya, pindahkan kita kepada perjanjian yang baru, kepada posisi yang baru. Posisi di mana saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang besar dan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang karena kemurahan menerima kehidupan dan kehidupan kekal yang tercetus karena kematian Kristus di atas salib. Jadi mari hari ini kita bersama-sama berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Kalau toh saudara merasa tertuduh dengan dosa yang saudara buat, ingatlah, Kristus datang untuk memerdekakan saudara dan saya dari tuduhan tersebut. Kalau toh saudara dan saya terikat dengan dosa dan pelanggaran dalam kehidupan, Alkitab bilang, oleh bilurnya saudara dan saya sembuh. Dia menyembuhkan kita dari dosa yang mengikat kita. Dia menyembuhkan kita dari kutuk keturunan. Dia menyembuhkan kita dari tabiat yang jahat. Dia menyembuhkan kita dari penyakit pada tubuh kita akibat dosa. Dia rela mati untuk saudara dan saya. Tidak ada dosa yang Dia tidak bisa mengampuninya, asal kita mau berbalik kepada Tuhan dan mempercayai karya penebusan yang Dia kerjakan, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa memperoleh kehidupan itu kembali. Amin. Saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya ajak saudara untuk mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali apa yang Yesus telah kerjakan buat kita. Ingat, we are His world. Kita adalah dunianya. Untuk mendapatkan kembali dunianya, Dia rela kehilangan apa saja, bahkan nyawa. Seberharga itu saudara dan saya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kepentingan. Hargai apa yang Kristus sudah buat. Seperti Kristus ditemukan mengerjakan kehendak Allah, kiranya kita yang telah ditebus dengan harga yang mahal, memposisikan diri kita juga untuk menjadi orang-orang yang mengerjakan kehendak Allah. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau saudara sudah punya roti di tangan saudara, atau kue di tangan saudara, atau apa saja sebagai perlambangan tubuh Kristus di tangan saudara, mari saya bacakan ayat ini kepada saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita makan roti ini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita nggak harus teraniaya, kita nggak harus mati dalam dosa. Kita mari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ganti posisi kita. Dia mati supaya kita hidup. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang dikerjakan buat hidup kita. Tadi kita belajar, Yesus menyerahkan tubuh untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Secara di ayat 24 Alkitab bilang, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus pakai tubuh kerjakan kehendak Tuhan. Kita akan makan Dia punya tubuh sebagai pengingat buat kita bahwa tubuhnya dipakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Baiklah, waktu kita makan tubuh ini, kita pun berani mengambil keputusan untuk menggunakan tubuh kita, mengerjakan Tuhan punya kehendak dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan saya telah ditebus, dibayar sangat mahal, sudah lunas harganya. Kita udah lunas dibayar. Kita diberi oleh Tuhan kehidupan baru, tubuh yang baru. Mari tiru teladan Yesus. Waktu kita makan tubuhnya, mari ambil keputusan bersama. Berkata kepada Tuhan bahwa dengan tubuh saya akan mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, saudara bisa angkat roti bersama-sama dengan saya, dan mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 25, Pak, Ibu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Alkitab bilang, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, perjanjiannya diperbaharui, Pak, Ibu. Saudara dan saya berhak terima hidup baru, terima janji yang baru, terima kehendak Tuhan yang baru untuk kehidupan kita, yaitu kehendak Tuhan untuk supaya kita terbiasa hidup benar dan tidak lagi terbiasa hidup dalam dosa, kejahatan, pemberontakan. Waktu kita minum ini, mari kita berkata kepada Tuhan bahwa kejahatan saya yang lama sudah selesai, pemberontakan saya yang lama sudah selesai, dosa saya yang lama sudah selesai. Saya akan masuk ke dalam perjanjian baru. Perjanjian di mana dengan tubuh saya akan pakai untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Dengan tubuh saya akan memilih untuk hidup benar. Karena saya hargai tubuh Kristus yang terpecah buat saya, dan saya hargai darah Kristus yang bertumpah untuk saya. Ayat 26, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Saudara yang percaya bahwa darah Kristus membuat saudara dan saya masuk ke dalam perjanjian baru, mari sama-sama kita minum
di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Alkitab berkata, Kristus mati untuk kita, karena itu adalah kehendak Bapa untuk kita. Kita berharga, kita disayang, kita dicari, kita diinginkan. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni. Kalau saudara merasa bahwa saudara nggak layak untuk datang mendekat kepada Tuhan, mari saya beritahu. Perjanjian baru telah dibuat. Saudara dan saya dilayakkan oleh kematian Kristus. Kita dilayakkan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mendekatkan dirinya kepada kita. Mari ambil langkah iman, keberanian karena percaya bahwa saya telah dibeli. Pengampunan dan pendamaian Kristus telah berhasil kerjakan untuk saya. Jadi saya bisa mendekat kepada Tuhan karena tangannya terbuka untuk terima saya tanpa syarat. Jadi hari ini mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa yang Kristus kerjakan buat kita, dan beranilah hidup mengerjakan kehendak Allah. Beranilah tinggalkan pelanggaran, terfokus hidup dalam kebenaran, supaya pada akhirnya pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia untuk kehidupan kita. Amin. Saya selesai, Pak, Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk darah mahal yang tercurah itu. Terima kasih karena melihat kami dalam dosa sebagai pribadi yang berharga. Terima kasih mau menderita hebat buat kami. Terima kasih mau terpisah dari negeri orang hidup karena kami. Terima kasih karena meyakini membuat kami menjadi orang-orang besar dan orang-orang kuat di dalam Tuhan. Jadi hari ini kami terima anugerah dari Tuhan. Kami terima karya Tuhan untuk hidup kami. Kami hargai apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau mengikuti teladan Kristus, menyerahkan tubuh kami untuk mengerjakan kehendak Tuhan, supaya pada akhirnya tidak ada yang sia-sia dari karya Kristus dalam hidup kami. Kiranya kami ditemukan menjadi orang besar dan menjadi orang yang kuat. Kuat di dalam kebenaran, kuat di dalam kehidupan yang bernilai, kuat dan teguh untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Sampai kami pada satu hari nanti bisa bertemu dengan Tuhan one on one di dalam kekekalan. Terima kasih untuk perjanjian baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Start dari hari ini kami tahu kami punya hidup telah diperbaharui oleh Tuhan. Tuhan menghapus dosa, kejahatan, dan pemberontakan kami. Kami menjadi orang yang dibaharui kembali. Terima kasih untuk karya hari ini yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Tuhan buat untuk kami, ini hebat dan kami menghargainya. Seluruh kebenaran firman Allah yang telah kami dengar, Tuhan meteraikan dalam keyakinan kami. Biarlah kami dikenal sebagai orang yang terbiasa memberitakan kematian Kristus sampai Kristus datang nanti. Orang-orang yang hargai kematian Kristus, sehingga akhirnya kami memilih untuk hidup berhati-hati, hidup menjaga diri begitu rupa, supaya kematian Kristus tidak menjadi sia-sia di dalam kami. Waktu kami taat kepada firman Allah, Tuhan kiranya memberkati kami. Kemuliaan kembali kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran ini, Bapak Ibu bisa subscribe, kemudian membagikannya kepada banyak orang. Saya berdoa kiranya kematian Kristus hari ini bisa memerdekakan banyak orang dari tuduhan, dari ikatan dosa, dari seluruh kejahatan dalam kehidupan. Supaya biarlah kabar baik ini disampaikan kepada siapa saja, dan orang kembali bertemu dengan kemerdekaan di dalam Kristus dan memilih untuk hidup benar dan mengerjakan kehendak Allah.
Mari sama-sama kita hidup bagi Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.